Hai, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kamu biar bisa belajar bareng. Kali ini, kita akan belajar tentang akad ijarah. Apa sih akad ijarah itu? Akad ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu atau akad sewa-menyewa. Menurut etimologi, ijarah adalah bai'ul manfaati atau menjual manfaat. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Maka dari itu, at-thawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Sedangkan lafadz al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, atau imbalan. Secara terminologi ada beberapa definisi al-ijarah. Dari kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan dengan persetujuan atas dasar perjanjian kerja. Akad ijarah juga dilandasi oleh beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu dasar hukum dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna ardu'na lakum fatuhunna ujurahunna, yang artinya jika mereka telah menyusukan anakmu maka berikanlah upah mereka. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi A'tu al-ajira ujarahu qabla ayyajifa araquhu, yang artinya berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Adapun rukun akad ijarah, yang pertama yaitu aqidain atau dua orang yang berakad, yaitu mukir, orang yang memberi upah atau menyewakan, dan mustajir, orang yang menerima upah atau yang menyewa. Yang kedua, sigot akad. Sigot akad bisa disebut dengan ijab qabul, yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, ujroh atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir dengan syarat yang telah disepakati. Yang terakhir, manfaat, yaitu cara untuk mengetahui barang atau ma'fud alaih dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa orang. Syarat-syarat akad ijarah. Yang pertama, kedua belah pihak yang sudah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas. Yang keempat, objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah harus halal sesuai syariat Islam. Yang keenam, yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Kemudian yang terakhir, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui agar tidak terjadi perselisihan. Jenis akad ijarah. Akad ijarah berdasarkan objeknya ada dua, yaitu ijarah ala al-manafi' atau ijarah atas manfaat. Contohnya rumah, mobil, dan motor. Yang kedua, ijarah ala amal atau ijarah atas pekerjaan. Contohnya, sesuatu yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Skema pembiayaan akad ijarah. 1. Nasabah mendatangi bank syariah. 2. Bank menyewa. 3.
Selanjutnya, bank menyewakan serta memberikan cicilan sesuai dengan kontrak. Yang keempat, barang yang disewakan tersebut dimanfaatkan oleh nasabah. Dan yang kelima, nasabah mencicil biaya sewa setiap bulan kepada bank. Berikut ini adalah contoh skema pembiayaan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Pertama, nasabah B mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada bank A terhadap objek yang dimiliki oleh supplier C. Yang kedua, membuat akad IMBT antara bank dan nasabah terhadap objek sewa. Yang ketiga, bank membeli objek sewa dari supplier. 4. Bank mencatat objek sewa dalam aktiva ijarah. Kelima, bank menyewakan objek sewa kepada nasabah. 6. Nasabah membayar uang sewa kepada bank. 7. Pembayaran sewa dilakukan sesuai jangka waktu pembiayaan. 8. Periode pembayaran sewa dilakukan sampai nilai buku objek sewa adalah 0. 9. Pada saat harga buku objek sewa sama dengan 0, objek sewa dihibahkan kepada nasabah. Dan yang terakhir, bank dan nasabah menandatangani akad hibah objek sewa dari bank kepada nasabah. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah. Ijarah atas pekerjaan adalah suatu akad yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya, membangun rumah, menjahit pakaian, memperbaiki barang-barang yang rusak seperti mesin cuci atau kompor, dan lain-lain. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu ajir tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Kedua, ajir tenaga kerja mustarok, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Hukum akad ijarah terhadap pihak yang berakad. Kewajiban yang dilakukan pekerja: menunaikan gaji, beriktikat baik dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya, berusaha mewujudkan keamanan, mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan. Hak-hak yang diterima pekerja. Para pekerja harus dilakukan sebagai manusia, mewujudkan ketercukupan, kemuliaan dan kehormatan senantiasa melekat pada mereka. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, harus menerima upah layak. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu hukum akad ijarah terhadap pihak yang berakad. Pemberi sewa atau muajir memperoleh pembayaran sewa biaya dari mustajir dan dapat mengakhiri akad ijarah serta menarik objek ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana yang diperjanjikan. Kewajiban pemberi sewa antara lain menyediakan objek ijarah untuk disewakan, menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah, menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan berfungsi dengan baik. Ada dua hak penyewa atau mustajir, antara lain menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan menggunakan objek ijarah sesuai dengan syarat yang dijanjikan. Kewajiban penyewa diantaranya membayar sewa dan biaya yang lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan, mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa, menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai dengan perjanjian, dan yang terakhir, tidak menyewakan kembali atau tidak memindah tangankan objek ijarah kepada pihak lain. Menurut para ulama fikih, ada 4 faktor yang membuat berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, objek ijarah yang hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga, salah satu orang yang berakad ada yang wafat. Yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang uzur-uzur yang membuat rusak akad ijarah. Yang pertama, dari pihak penyewa. Contoh, apabila terjadi kebangkrutan, berpindah pekerjaan dari yang awalnya pegawai menjadi petani atau berpindah ke tempat yang lain. Yang kedua, dari pihak yang disewa. Contohnya, apabila tertimpa hutang yang lebih
sehingga tidak ditemukan jalan keluar selain menjual sebagian atau seluruh barang yang disewa. Yang ketiga, dari barang yang disewakan. Contohnya, ada seseorang yang menyewakan tempat pemandian dalam satu desa untuk tempat mandi dan mencuci pada waktu tertentu. Kemudian, masyarakat pergi semua dari desa. Maka dalam kasus ini, penyewa tidak diwajibkan untuk membayar sewa kepada pemberi sewa.